Masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan pemirsa, sebanyak 6,7 juta orang masih belum mempunyai KTP elektronik. Dan mereka terancam tak bisa mengikuti pilkada serentak Juni nanti, termasuk pemilihan umum 2019 mendatang. Dan solusi tercepat dengan memberikan surat keterangan pengganti KTP elektronik. Sekitar 10.000 warga kota Serang, Banten masih belum mempunyai KTP elektronik. KPUD Serang mengatakan 10.000 warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik dipastikan tidak dapat mencoblos pada pilkada serentak, termasuk di pilkada kota Serang 28 Juni mendatang. Mereka juga terancam tidak bisa menggunakan suaranya pada pemilu 2019 nanti. Ketua KPU Kota Serang Heri Wahidin mengatakan sekitar 10.000 dari 426.000 orang yang masuk dalam daftar pemilih sementara atau DPS yang belum ber-KTP elektronik. KPU Kota Serang akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengatasinya. Bahwa pemilih pada saat datang ke TPS, selain membawa surat pemberitahuan pemilih yaitu pemilih C6, wajib membawa KTP elektronik atau suket. Wajib. Di sana wajib, bahasanya wajib ya. Jadi ditunjukkan ke petugas KPPS dan itu bisa dipersilakan untuk masuk ke lingkungan TPS ya. Data Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri menyebutkan 6,7 juta orang hingga kini belum mempunyai KTP elektronik. Dari jumlah itu 4,6 juta orang bahkan belum melakukan perekaman. Sementara total jumlah penduduk wajib KTP elektronik sebanyak 180.249.711 jiwa. Salah satu solusi yang ditawarkan Kemendagri agar 6,7 juta orang tak ber-KTP elektronik ini tetap bisa memilih pada pilkada dan pemilu dengan menerbitkan surat keterangan pengganti KTP elektronik. Surat keterangan dilakukan secara kolektif seperti saat pilkada serentak 2017 lalu. Untuk pilkada kan dimungkinkan dengan surat keterangan. Artinya kalaupun mereka katakanlah KTP-nya mereka belum punya dan ada suket, itu dimungkinkan untuk pilkada 2018 bisa untuk mengikuti di TPPS. Tapi kalau yang mereka yang sama sekali belum punya suket dan belum ada perekaman, kita jemput bola, kita melakukan perekaman untuk disegerakan dicetak KTP. Ditjen Dukcapil sebenarnya telah melakukan upaya jemput bola berupa pelayanan keliling ke kantor pemerintah, swasta, sekolah, pondok pesantren, pusat keramaian termasuk ke pelosok desa. Namun untuk meningkatkan cakupan penduduk diperlukan partisipasi masyarakat mendatangi tempat-tempat pelayanan. Sehingga jangan sampai hak politik masyarakat menjadi hilang lantaran tak memiliki KTP elektronik yang pembuatannya memang sempat terkatung-katung lantaran tersangkut kasus korupsi. Tim Liputan, JAK TV. Kalaupun mereka katakanlah KTP-nya mereka belum punya dan ada suket, itu dimungkinkan untuk pilkada 2018 bisa untuk mengikuti di TPPS. Ya, dan pemirsa, sebanyak 6,7 juta warga terancam tak bisa mengikuti pemilu di 2019 dan juga pilkada 2018 mendatang karena tidak mempunyai iktp. Dan untuk membahasnya di studio telah bersama kami Bapak Zudan Arif Fahrullah selaku Dirjen Dukcapil Kemendagri. Selamat Pak ya. Selamat sore. Sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, ini kedua kali Pak Zudan ya. Iya. Pak Zudan, ini sebanyak 6,7 warga terancam tak bisa mengikuti pemilu ataupun pilkada 2018 mendatang. Perkembangannya sejauh ini bagaimana Ya. Pak? Mas Reva, ini yang perlu kita jelaskan bahwa angka 6,7 juta ini angka yang belum final. Ya. Angka yang bergerak terus karena salah satu faktanya yang 2,1 juta adalah pemilih pemula. Baik. Jadi anak-anak yang baru 17 tahun nanti di tanggal 27 Juni atau nanti baru 17 tahun Mei atau April. Jadi memang belum berhak mendapatkan KTP elektronik. Baik. Jadi ini yang perlu kita pahami. Artinya pasti nanti pemerintah mencari solusi. Karena pilkada ini juga pilek-pilpres nanti itu tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab Dukcapil, bukan hanya KPU, bukan hanya Bawaslu. Ini tanggung jawab negara. Oleh karena itu harus kita keroyok bersama-sama. Bahkan setelah KPU kemarin merilis daftar pemilih sementara, saya langsung bersurat kepada Ketua KPU. Saya akan sepenuhnya bantu kepada KPU untuk menyisir yang 6,7 juta itu sebenarnya apa problemnya.
Ternyata langsung saya temukan, saya cek di dalam database 2,1 juta pemilih pemula. Baik, jadi komunikasi terus dilakukan terus, ya dengan KPU ya? Komunikasi kami, Dukcapil, Kemdagri dengan KPU sangat cair, sangat akrab, chemistry-nya terbangun bagus, bahkan kami biasa ledek-ledekan, gitu ya. Nah, kami pada prinsipnya akan terus membantu KPU. Bahkan saya menganalisis bahwa data ini akan bergerak dan akan terus turun. Bahkan nanti daftar pemilih tetap juga pasti akan menjadi lebih besar daripada DPS. Ini kita pastikan masih ada waktu kurang lebih besok bulan April, Mei, Juni. Masih ada 100 hari lagi. Gitu. Jadi optimis bisa terselesaikan semua begitu ya? Kita optimis, kita akan terus lakukan jemput bola, dan peran serta aktif masyarakat juga sangat kita harapkan. Saya selaku Dirjen Dukcapil, Mas Reva, nggak bisa apa-apa. Kalau masyarakat nggak datang merekam. Baik, jadi atau harus saat dua kita sisi cari, begitu ya? Iya, harus ada aksi dan reaksi. Dan juga kepada rekan-rekan di KPU, saya dorong terus, saya mengucapkan terima kasih sosialisasinya. Ini kan kita sedang membangun ekosistem. Agar semua masyarakat segera merekam KTP-nya. Iya. Jadi, kalau memang masyarakat nggak ingin memilih, dia mengatakan, saya nggak memilih nggak apa-apa, saya nggak merekam dulu nggak apa-apa. Kita nggak bisa apa-apa, Mas Reva. Tapi kita berharap Indonesia ini akan jadi tertib. Semua orang akan KTPL, ya kan? Nah, bagi yang belum merekam, pemerintah menyediakan fasilitas jemput bola. Misalnya dari JEK TV. Ada 100 yang pegawai yang belum rekaman. Undang kami akan melakukan perekaman di kantor. Nah, seperti itu. Jadi pemerintah aktif untuk membantu KPU, membantu Bawaslu, karena ini tugas kita semua. Baik, jadi salah satu bentuknya dengan tadi jemput bola itu ya. Nah, ini kan dari 2,1 juta pemilih pemula. Kira-kira 4,6 ini permasalahan utamanya apa sih, Pak? Yang 4,6 ini sudah kita analisis. Kalau dari sisi data pemilih, kami sudah berikan semua kepada KPU. Data pemilih, 160 juta data pemilih di DP4. Kemudian dari DP4 itu 2,1 adalah pemilih pemula. Yang sisanya, yang 4 jutaan, kami analisis kemana Anda selama ini kok belum rekam. Satu mengatakan sibuk. Yang dua mengatakan, Pak saya pindah kantor. Yang ketiga, anak-anak yang kuliahan. Saat dicoklit, dia tidak bisa datang atau dia sedang kuliah. Dan ada kasus orang sudah punya KTPL, tetapi saat dicoklit tidak ada, maka dianggap tidak punya KTPL. Coklit ini pencocokan dan juga penelitian. Nah, kami memberi fasilitas kepada KPU agar KPU bisa membuka langsung ke data center. Kami beri password. Ketika KPU ragu terhadap data penduduk, KPU bisa membuka sendiri. Tapi sayangnya fasilitas ini belum dimanfaatkan. Sampai sekarang KPU belum mengakses, karena dari data dashboard saya kelihatan akses KPU terhadap NIK masih 0. Beda dengan Telkomsel, per hari bisa 2 juta. Ya, jadi BPJS. Belum maksimal dilakukan begitu ya. Oleh karena itu saya juga menghimbau rekan-rekan di KPU segera akses data. Sehingga nanti yang sisanya 4,5 juta itu akan kelihatan. Benarkah belum merekam, atau dia sudah merekam dan punya KTPL, tetapi saat dicoklit tidak di tempat. Baik, kita harus menyapa dulu pemirsa di rumah. Selamat sore. Iya, apa yang terputus. Ini kita lanjutkan lagi. Dari 4,6 wilayah yang paling mendominasi, wilayah mana ini, Pak? Kalau kita lihat petanya, masih didominasi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, karena memang penduduknya besar. Kemudian yang berikutnya ada Sumatera Utara dan Papua. Dan kira-kira faktor utama? Ya, kalau Papua itu persoalan geografis. Sumatera Utara juga sebagian geografis karena ada pulau-pulau di lautan. Kalau Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, tampaknya kesibukan masyarakat dengan tingkat mobilitas yang sangat tinggi. Jadi kesibukan tetap nomor 1 begitu lah Pak. Mereka tampaknya ini masyarakat yang justru well educated, gitu ya. Kemudian masyarakat yang sibuk. Maka kami pemerintah ini dorong terus dengan jemput bola itu, Mas. Karena kita sudah tugaskan Dinas Dukcapil untuk turun terus ke RT, ke RW tiap Sabtu Minggu, karena tidak ada pilihan lain. Itulah solusi. Ternyata masyarakat kita itu agak manja-manja. Jadi hari libur pun masih terus dilayani. Teman-teman ya? terus. Jadi tidak ada lagi cara yang lebih efektif selain jemput bola ketika melihat sisa yang belum rekam kan tinggal 2,6%. Jadi sudah 97,4% yang merekam. Nah, ini tahun pilkada ini adalah tahun transisi. Untuk 2019 harus KTP elektronik. Maka kami bekerja keras, tapi mohon dukungan masyarakat. Jadi untuk pilkada di 2018 ini masih bisa menggunakan surat keterangan, namun di 2019 harus sudah KTPL semua ya. Baik, tahan dulu komentar Anda Pak Zuran, karena pemirsa kami harus jeda sejenak. Tetap bersama kami di Ada Berita Petang.
Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Ada Berita Petang. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sambungan telepon di 021-5155-111. Baik. Wah, ini langsung ada penelpon nih. Kita harus menyapa dulu Pak Zudan sebentar ya. Selamat sore. Ya, halo, selamat sore. Ya, selamat sore, Pak. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Indra, Pak, di Tangerang, Pak. Baik, silakan komentar Anda, Pak Indra. Ini, Pak, saya mau nanya, Pak. Halo? Ya, halo Pak Indra, silakan. Iya, Pak, saya mau nanya. Saya bikin KTP udah 2 tahun, Pak. Ya. Ternyata tiap 6 bulan perpanjang terus, tiap 6 bulan perpanjang terus. Saya ke kecamatan alasannya belangko, Pak. Alasannya belangko, baik. Kami sudah mengerti maksud dari Pak Indra ya. Terima kasih banyak Pak Iya. Indra. Ini sudah 2 tahun, tapi setiap 6 bulan diperpanjang terus. Silakan Pak Zudan. Baik, Pak Indra, juga pemirsa JEK TV semuanya. Mengenai belangko, saat ini tersedia cukup. Sampai dengan hari ini, tahun 2018, kami sudah mendistribusikan 7 juta keping. 7 seluruh juta Indonesia. keping, baik. Nah, jadi kalau di kecamatan habis, Pak Indra juga langsung datang saja ke Dinas Dukcapilnya. Baik. Nah, juga seluruh masyarakat, apabila KTP-nya belum jadi, segera cek semua. Karena sekarang sistemnya berjalan bagus, jaringannya bagus, belangkonya banyak. Baik. Nah, saya suka ada laporan seperti ini, sehingga saya langsung bisa mengecek ke Tangerang. Problem sebenarnya apa? Memang kalau kecamatan, itu tidak langsung mencetak, Mas. Pencetakannya di kabupaten. Sehingga Jadi kalau nanti perlu cepat, datang di kabupaten. Pak Zudan akan langsung mengecek deh ya, Ya, ke saya langsung Tangerang cek. ya. Iya. Baik, semoga ini menjawab ya Pak Indra ya. Dan ini tadi Pak Zudan sebelum break kita mengatakan bahwa aksi jemput bola dari Kemendagri pun terus dilakukan. Ini mungkin masyarakat juga biar terinformasi begitu. Caranya gimana sih Pak? Apa memang harus melalui RT atau kelurah dulu atau gimana? Ya, jemput bola itu merupakan program rutin dari pemerintah untuk memfasilitasi agar masyarakat lebih mudah mendapatkan hak konstitusional ini. Ya. Caranya adalah kita permudah, Mas. Bahkan kalau ada hubungan antara kecamatan dengan Dinas Dukcapil, Pak Camat bisa lapor ke Kadis Dukcapil. Kalau dari kantor misalnya JEK TV atau kantor dari Kementerian Keuangan, ada pegawainya yang belum direkam, hubungi Dirjen Dukcapil lewat WhatsApp saja, nanti langsung bisa dikomunikasikan. Kita permudah, kita buat sesimpel mungkin, make it easy. Ya, Jadi kita lebih mudah buat begitu sangat ya? mudah, karena dunia sudah berubah total, bahwa yang dulu harus dengan surat, dengan birokrasi yang banyak, sekarang sudah tidak. Komunikasi kita mudahkan, apalagi sudah dengan sistem IT, alat kita bisa mobile, dibawa kemanapun, sepanjang ada jaringan tinggal kita bisa lakukan perekaman. Baik, dan ini Pak Zudan, kita sempat mengingat permasalahan di Pilkada 2017 adanya suket palsu. Ya. Nah, untuk mengantisipasi hal ini terjadi, bagaimana ini Pak? Pertama, suket itu ada standarnya. Nah, instrumen di dalam suket itu ada NIK dan ada nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Maka yang paling mudah adalah KPU harus mengakses data untuk ke teknik. Baik. Jadi kalau bisa ngetik NIK, langsung keluar data yang sebenarnya. Maka ketika di TPS ada yang diragukan, maka tinggal petugas dari TPS, coba lihat NIK-mu berapa, difoto, kirim ke KPU. Langsung dalam waktu 2 detik sudah bisa diidentifikasi. Inilah gunanya hak akses yang kami berikan kepada KPU. Password dan username itu begitu penting. Tapi belum digunakan. Tapi belum gitu digunakan. ya. Saya berharap rekan-rekan di KPU segera menggunakan itu. Karena saya optimis betul angka 4,6 ini nanti bisa segera disisir. Di daerah mana benarkah belum punya KTPL? Jangan-jangan belum punya KTPL atau sebenarnya sudah punya KTPL tetapi saat dicoklit orangnya tidak di tempat. Atau saat dicoklit tidak bisa menunjukkan KTPL-nya. Dan ini kan pilkada serentak akan dilakukan pada Juni 2018 ya. Masyarakat terakhir atau pada ada batas waktu untuk pendaftaran ini. Kalau masuk di DPT kan bulan April. Syarat masuk di dalam DPT adalah punya KTPL atau mempunyai suket. Nah, kami akan selesaikan yang anak-anak 17 tahun baru ini. Kita terbitkan mekanisme suket kolektif. Yang penting penduduk itu terdata dalam database. Ya kan? Ada dalam database di Tangerang, di Bogor, di Bekasi, dan seterusnya. Baik. Yang kedua, setelah itu didorong untuk merekam. Dari April ke Juni kan ada 100 hari nih, cukuplah. Yang penting masyarakat datang. Jadi harus ada peran aktif dari masyarakat juga begitu ya. Kalau masyarakat nggak hadir kami nggak bisa apa-apa. Nah, ini kan ini tindakan preventif aja nih Pak Pak Zudan ya. Kan dari 6,7 ataupun kita sebut di sini 4,6. Iya. Ada indikasi IKTP palsu ya sih Pak?
Kalau iktp palsu itu sekarang sudah tidak mungkin lagi. Dalam arti dua-duanya diterbitkan oleh Dinas Dukcapil, nggak mungkin. Tapi kalau dipalsukan, itu mungkin terjadi. Maka cara ceknya itu tadi hak akses tadi. Jadi petugas di lapangan kalau ada yang curiga dengan KTP-nya, langsung difoto NIK-nya saja, KPU bisa buka. Penduduk itu tahan dulu, jangan langsung boleh milih gitu. Yang kedua, di dalam pembuatan KTP itu sudah dilakukan dengan seketat mungkin. Nah, yang sekarang masih ada dalam DPS kemarin, kami langsung analisis untuk membantu merapikan data pemilihnya KPU. Ternyata untuk NTB saja, ini data untuk NTB, kami baru menganalisis kurang lebih 200.000 data, satu provinsi saja. Itu DPS-nya ketemu yang NIK ganda itu 9.400. Dari 200.000 tadi? Ya, artinya masih ada DPS-nya itu NIK yang sama muncul 2 kali. Kira-kira penyebabnya apa ini? Nah, ini karena coklatnya yang tidak teliti. Jadi kami dari Dukcapil membantu. KPU jangan sampai muncul 2 kali. Besok ini yang coret. Karena kami cek di dalam database. Kami masukkan ke dalam sistem dengan aplikasi langsung akan keluar yang double-double itu. Juga muncul data ganda. Jadi data ganda itu satu orang memiliki 2 NIK. Kan seperti zaman dulu kan, pernah KTP 2. Langsung terdata ada kurang lebih 761 orang. Nah, ini nanti harus dibersihkan, coret 1. Sehingga DPS-nya bisa berkurang nanti. Baik, nah, jadi koordinasi antara Dukcapil dan KPU terus dilakukan ya? Kami sepenuhnya akan membantu KPU, karena data kami lengkap. Gitu. Nah, ada juga ketemu 12.000 data, itu NIK-nya kosong, atau NIK-nya tidak lengkap. Nah, ini harus diisi. Kalau NIK-nya nggak ada, bisa ragu, bingung nanti. Itu salah satu juga karena coklat tadi mungkin Coklatnya ya. Yang tidak sempurna. Baik, kita harus menyapa dulu pemirsa di rumah. Selamat sore. Halo, selamat sore. Ya, halo. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Bapak Rusmedi. Ya, baik. Silakan komentar Anda, Pak Rusmedi. Ya, saya ini nanyai KTP ya. Sudah 1,5 tahun belum. Kapan ke kantor Dapil dia bilang diproses. Nah, aku nih nanya proses apa lagi? Dari mana? Nah, cuman dari itu Palembang. Ya. Palembang. Ya. Iya, baik. Terima kasih Pak Rusmedi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 1,5 tahun ini kayaknya nampaknya masalahnya sama seperti penelpon yang sebelumnya ya. Karena belum terselesaikan masalah belangko juga sepertinya. Kalau nanti masyarakat yang di daerah masih kesulitan, coba telepon ke call center kami. Kami memiliki Halo Dukcapil yang sejak 2017 sudah kami efektifkan di 1.500.537. Nanti misalnya Pak Rusmedi, Pak Indra tadi KTP-nya belum selesai, telepon kami. Kami yang langsung akan menghubungi daerah. Kenapa NIK ini, nama ini kok KTP-nya belum selesai? Baik, jadi bisa diinfokan ke nomor berapa, maaf Pak? 1.500.537. 1.500.537, baik. Dan ini Pak Zudan, kan sosialisasi terus dilakukan. Salah satunya dengan jemput bola tadi. Dan kira-kira sejauh ini masyarakat keluhannya apa sih Pak? Pertama, masyarakat itu malas antri. Jadi kalau Dukcapil pengennya segera difoto, segera direkam. Nah, yang kedua, masih ada anggapan Pak belangko selalu habis. Nah, padahal sejak 2017 belangko sudah dipenuhi. Iya, hanya memang image di 2016 waktu kosong itu masih tersisa. Kemudian juga ada kekurangan dari petugas kami. Ketika ada masalah sedikit langsung mengatakan belangko kosong Pak. Padahal seringkali masalahnya jaringan, ada listrik mati gitu ya. Nah, oleh karena itu masyarakat yang KTP-nya masih terhambat, jangan segan hubungi kami di 1.500.537. Baik, jadi memang harus segera melapor ke 1.500.537 dan insya Allah akan ditangani oleh Dukcapil. Baik, terima kasih banyak Pak Zudan telah hadir di Studio Jak TV. Dan pemirsa, razia parkir liar semakin gencar dilakukan dan masih saja ditemukan pengemudi yang nakal. Informasi lengkapnya usai jeda berikut ini.